Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah kita dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita dari rumah menuju ke Masjid As-Syukur untuk semata-mata melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah ke masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap satu langkahnya diampuni satu dosa. Langkah yang kedua mendapatkan satu kebaikan. Langkah yang ketiga mendapatkan satu derajat. Berapa langkah kaki kita yang kita langkahkan dari rumah ke masjid, itulah dosa-dosa yang Allah ampuni, kebaikan yang kita dapat, dan derajat yang kita peroleh. Bagaimana dengan yang pakai motor? Ya, setengahnya kalau pakai motor. Tapi kalau imam pemborong pahala, pemborong pahala, muadzin apalagi itu. Yang jelas dari rumah kita ke masjid ini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata Nabi, andaikan orang tahu pahala sholat subuh dengan berjamaah, orang akan berangkat walaupun harus ngerangkak. Jadi saking besarnya pahala sholat subuh berjamaah, sehingga kalau andaikan orang itu tahu, tetap berangkat walaupun harus merangkak. Jadi namanya pahala ini kan kita tidak bisa melihatnya. Yang jelas kita yakin dengan perkataan Nabi, kalau sampai harus merangkak saja itu tetap berangkat, berarti saking besarnya. Ya kita kan kalau yang tampak satu orang 10 juta. Satu orang 10 juta. Ya, yang nggak bisa merangkak pun ya tetap berangkat. Betul nggak? Caranya apa kan? Ya, 10 juta. Yang nggak bisa merangkak kira-kira ke masjid nggak? Nggak boleh. Pokoknya harus berangkat gimana caranya. Pastinya dia walaupun harus guling-guling. Betul nggak? Saya yakin 10 juta dari RW RT 3 RT 1 yang kasihan RT 1 naik deh. Kalau RT 3 nyaman. Ya, tinggal ngelundung aja itu. Walaupun guling-guling tinggal ngelundung. Entah itu kepala kebentur tembok atau mana, enggak peduli, yang penting 10 juta. Yang pengorbanan tuh yang di bawah itu. Gulingin naik ke atas. Nah, 10 juta apalagi 1 miliar. Allahu Akbar, tambah lagi. Guling-gulingnya enggak kepikiran itu. Nah, ini yang kelihatan itu orang akan berebut untuk mendapatkannya. Sedangkan akhirat ini nilainya lebih besar. Jangankan
yang fardu, yang sunnah lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Bukan hanya 1 miliar, dunia dengan segala isinya. Indonesia ini kalau diuangkan berapa nilainya? Cina kalau diuangkan berapa nilainya? Amerika, Hong Kong, Jepang, Prancis, Australia, coba. Dunia dengan segala isinya. Maka betul apa kata Nabi, kalau orang itu tahu pahala sholat subuh, pasti akan berangkat walaupun harus berangkat. Artinya kita ini ya alhamdulillah ya Allah mudahkan bisa sholat subuh dengan berjamaah. Maknanya kita ini sudah menjadi orang yang paling kaya. Alhamdulillah. Walaupun ya secara zahir mungkin duitnya pas-pasan, tapi hakikatnya kita ini orang penghar. Kalaupun tidak kaya harta, paling tidak kaya hati. Kaya hati itu kan bawanya senang, betul nggak? Senyum aja. Tanya Mas Yamin tuh. Bawanya tuh pernah nggak dia marah itu? Bawanya tuh ya senyum aja. Masya Allah. Ini satu contoh barokah amal agama itu membawa ketenangan. Yang dicari itu ketenangan hati, bukan kesenangan. Kalau senang itu bisa didapatkan dengan uang, ya dengan jalan-jalan senang. Tapi udahnya sedih lagi. Kenapa? Uangnya habis. Tapi kalau duduk dalam taklim, sakinah, Allah memberikan yang namanya ketenangan. Kira-kira tenang gak nih? Nah, kalau nggak tenang berarti salah niat ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Abu Hurairah bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan, sesungguhnya apabila seorang hamba ini berbuat dosa, khati'atan ini satu dosa, berbuat satu dosa, nukitat fi qalbihi, maka akan melekat atau tergores fi qalbihi, di dalam hatinya, nuktatun sauda'u, nuktatun sauda'u, satu titik hitam, ya, di dalam hatinya. Kalau orang itu berbuat satu dosa, maka akan tergores, ya, satu titik hitam di dalam hatinya. Fa'idha huwa naza'a, maka apabila dia berhenti dari melakukan dosa, wastaghfara, dan istighfar, wataba, dan dia bertobat, sukila qalbuhu, maka hatinya akan dibersihkan. Kalau kita enggak istighfar, enggak taubat, enggak berhenti dari maksiat, ya di hati kita ya jadi ada titik hitam. Kalau cepat-cepat taubat, istighfar, maka titik hitam itu akan dibersihkan oleh Allah. Itu kalau istighfarnya diterima, taubatnya diterima. Kalau belum diterima, ya berarti titik hitam itu masih melekat pada hatinya. Wa in ada zida fiha, apabila dia melakukan dosa lagi, Masya Allah, mengulangi lagi. Tadi ketika dia ngintip dapat satu dosa, sehingga telah melekatlah satu titik hitam pada hatinya.
Ketika dia istighfar, tobat, Allah bersihkan satu titik hitam itu yang ada di dalam hatinya. Ketika dia ngintip lagi, nah hitam lagi, ya hitam lagi. Hatta ta'luwa qalbuhu, sampai titik hitam itu menutup hatinya, ya menutup hatinya. Wa huwa ar-ranul ladzi dzakarallah, masyaallah. Itulah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalau hati itu sudah tertutup oleh karena dosa atau titik hitam yang melekat pada hatinya, maka orang itu sulit untuk menerima kebaikan-kebaikan. Sebenarnya orang itu tahu mana baik, mana buruk. Betul nggak? Setiap orang tuh tahu. Duduk dalam ta'lim itu orang semua tahu. Itu mesti baik. Ya. Dalam istighosah, ya orang itu akan tahu lah mana yang baik, mana yang istilahnya sia-sia, apalagi mana yang buruk, orang itu akan tahu. Kenapa orang itu kadang lebih cenderung ke tempat yang sia-sia, yang membuang-buang waktu ketimbang duduk dalam majelis ilmu atau majelis zikir. Itu kembali masalah hati. Hati itu kalau sudah tertutup, itu sulit untuk menerima kebaikan-kebaikan. Jangankan seorang ustadz, andaikan Nabi sekalipun yang menyampaikan, kalau hati sudah tertutup itu sulit untuk menerima kebaikan. Bahkan ingin diperlihatkan malaikat langsung. Malaikat langsung. Ingin tahu kalau malaikat itu ya kelihatan bisa duduk dalam majelis ilmu bersab-sab sampai ke arsy-Nya Allah. Kalau hati sudah tertutup ya belum tentu dia dapat hidayah. Maka Abu Jahal ketika perang Badar itu kan melihat langsung malaikat. Coba kebayang nggak? Abu Jahal, jadi kata ulama, orang itu sangkin solehnya itu bisa melihat malaikat, sangkin bejatnya juga bisa melihat malaikat. Ya, tapi untuk memberikan namanya pelajaran. Nah, Abu Jahal ketika perang Badar itu melihat langsung kalau pasukan kaum muslim itu dibantu oleh malaikat. Karena melihat ketika sahabat mau menghunuskan pedangnya, baru mau leher-leher orang kafir Quraisy sudah terpotong semua. Karena melihat dibantu oleh malaikat. Tapi apakah Abu Jahal masuk Islam? Enggak. Coba renungkan. Jadi hati kalau sudah tertutup itu walaupun melihat malaikat sekalipun ya tidak akan dapat hidayah. Bahkan ketika orang menghadap Nabi, di saat oleh Nabi diajak masuk Islam, dia ingin bukti, ingin mukjizat. Ya, kalau engkau betul-betul seorang rasul, buktikan mukjizatmu. Maka langsung Nabi itu memandang ke arah bulan, bulan itu dibelah cukup dengan isyarat tangannya, langsung bulan itu terbelah. Coba kalau Nabi Musa bisa membelah laut, baginda Nabi bisa membelah bulan. Apakah orang kafir tadi masuk Islam? Walaupun sudah diperlihatkan mukjizat Nabi ya itu hanya
sihir saja, Masya Allah. Bahkan ada orang kafir mengatakan, wahai Muhammad, kalau engkau betul-betul seorang rasul, buktikan mukjizatmu. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manggil pepohonan yang besar yang ada di sekitarnya. Ketika pohon itu dipanggil oleh Nabi, seketika pohon itu langsung bergerak. Akarnya langsung keluar dan langsung berjalan menghadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pohon pun bergerak, berjalan mendekati Nabi. Tapi orang kafir tetap nggak bisa masuk Islam, menunjukkan hidayah itu mahal. Makanya dalam sholat itu wajib kita minta hidayah berapa kali? 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya orang itu akan sebenarnya tahu mana jalan-jalan kebaikan, mana jalan-jalan keburukan. Duduk dalam ta'lim itu sudah tahu itu adalah bagus. Betul nggak? Tapi siapa orang yang mau duduk dalam ta'lim berlama-lama, duduk dalam istighosah berlama-lama. Tapi kalau duduk di depan televisi kan bisa berlama-lama. Main gaple bisa lama-lama. Betul nggak? Nah, kita tidak menyalahkan mereka, tapi karena gelapnya hati mereka. Gelapnya hati itu sulit. Untuk menerima kebaikan-kebaikan itu sulit. Itu sebabnya apa? Karena dosa-dosa yang telah mereka perbuat, yang dosanya belum diampuni oleh Allah. Al-ilmu nurun, kata Nabi. Ilmu itu cahaya, nur. Maka orang itu tidak akan bisa memperoleh ilmu kalau dalam dirinya masih penuh dengan dosa. Jadi enggak sembarang orang bisa duduk dalam taklim itu, enggak sembarang. Kalau dia banyak dosa itu biasanya enggak kuat, dia panas. Jadi tahu-tahu pergi. Ya, Masya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, padahal kalau orang itu mau paksakan diri duduk dalam ta'lim, manfaat ta'lim itu sendiri adalah penghapus dosa. Apalagi setiap kebaikan itu akan menghapus keburukan. Innal hasanah yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita ini senantiasa memperbanyak istighfar, taubat. Makanya sholat taubat itu bukan ketika kita berbuat maksiat. Setiap malam kalau kita mau tidur, sholat taubat 2 rakaat. Insyaallah. Sehingga sebelum tidur dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Nanti besoknya malam mau tidur taubat lagi. Jadi sholat taubat itu bukan ketika berbuat maksiat. Setiap malam disunahkan untuk sholat taubat agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena berapa banyak orang yang bangun tidur itu bangun-bangun itu langsung mendapatkan ilmu. Berapa banyak orang yang tidur sakit bertahun-tahun nggak kunjung sembuh, bangun tidur langsung sembuh sakitnya. Itu tidur itu kalau dinilai ibadah oleh Allah itu insya Allah mendatangkan kebaikan-kebaikan. Makanya sebelum tidur itu taubat. Jangan sebelum tidur tuh main gaple heula dulu, udah lelah tidur. Nah itu namanya nanti mimpinya dikejar-kejar ular nanti.
Ya, sholat taubat. Oh, saya ini habis sia-sia. Sholat taubat dulu. Siapa tahu malam ini meninggal dunia sehingga meninggal dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Insyaallah ya. Kita nggak tahu yang namanya kematian. Makanya penting jangan sampai kita ini masih banyak dosa. Karena dosa itulah yang membuat hati kita menjadi gelap. Kalau tidak diampuni oleh Allah menjadi gelap. Hati kalau sudah gelap ini keras. Kalau sudah keras itu sulit untuk menerima kebaikan-kebaikan. Ya, dia mungkin ya mengira, wah kalau ceramahnya bukan ustadz terkenal saya enggak mau dengar. Belum tentu. Ya, jangankan ulama yang terkenal, nabi sekalipun ya andaikan ada, kalau hati sudah tertutup itu sulit untuk menerima kebaikan. Tapi kalau hati sudah terbuka, walaupun yang menyampaikan anak kecil pun dia akan dapat hidayah. Betul? Maka Robi Adawiyah usia 5 tahun loh itu nangis. Kenapa? Melihat tukang sate itu sedang bakar apa? Yang bakar sate. Tukang sate sedang bakar sate. Maka Robiah itu nangis. Kenapa engkau menangis, Robiah? Ini di dunia yang dibakar itu daging yang sudah mati. Sedangkan nanti di neraka orang dibakar orang yang masih hidup. Tukang sate pun langsung dapat hidayah. Nah ini yang nyampein anak kecil. Kalau hatinya memang lembut, ya tidak banyak dosa, akan mudah menerima. Betul? Nah kita ini kan sudah tua. Jangan hati sudah tua dikotori dengan dosa lagi. Ya, semakin tua tuh berusaha dosa-dosa kita semakin diampuni oleh Allah, sehingga kehidupan kita semakin longgar atau diberkahi oleh Allah. Karena ketika orang itu punya dosa, kata Nabi seperti orang yang memakai baju besi yang seret. Kalau orang pakai baju besi yang longgar saja sudah merasa risih keberatan, apalagi pakai baju besinya seret, mercet. Jadi sulit untuk bergerak, malah susah. Itulah gambaran orang yang punya dosa. Itu seperti orang yang pakai baju besi yang sempit sehingga sulit untuk bergerak. Apa-apa itu selalu aja susah, selalu mendapat masalah. Begitu dia berbuat baik, maka satu tali lepas. Berbuat baik lagi, tali yang lain lepas. Semakin banyak kebaikan yang ia buat, maka lama-lama tali yang mengikat baju besi tadi semuanya lepas, sehingga terlepaslah baju besi, sehingga dia merasa longgar. Makanya kita jangan milih kebaikan. Pokoknya kebaikan apa saja kita kerjakan. Insyaallah kita nggak tahu mana amal kita yang diterima oleh Allah. Bisa jadi dari sekian amal kita ternyata taklim yang diterima oleh Allah. Mungkin sholat berjamaah karena rutinitas. Bisa jadi karena rutinitas. Waktunya sholat, kalau saya nggak sholat ke masjid, nanti malu. Ya, kalau nanti saya nggak ke masjid nanti dibilang gimana kan gitu. Bisa jadi. Ya, orang itu kan kalau nggak ke masjid biasa ke masjid, nggak ke masjid itu biasanya beda rasanya. Jadi sholat itu karena rasa, kan bisa jadi. Tapi kalau ta'lim ini kan, masya Allah, apalagi habis subuh, orang kan ya mau duduk atau enggak kan terserah. Tapi mungkin disinilah di saat kita ini
Ya itu dengan pengorbanan meluangkan waktu duduk dalam taklim, bisa jadi amal ini yang diterima oleh Allah. Kalau amal diterima oleh Allah walaupun satu kebaikan mampu menghapus dosa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan sekali-kali berbuat maksiat sekecil apapun, kita jangan sampai melakukannya. Karena setiap kemaksiatan itu akan mendatangkan masalah-masalah dalam kehidupan. Maka di antara hikmahnya kalau kita ini dikasih syaratnya rezeki, itu cara Allah menyelamatkan iman kita, cara Allah menyelamatkan agama kita. Itu yaitu dengan cara disyaratkan rezekinya. Ya, dikasih rezeki yang pas. Ini hikmahnya. Yang kadang kita nggak sadar kalau kita itu sebenarnya disayang oleh Allah supaya kita nggak kemana-mana, betul nggak? Orang itu kalau duitnya banyak, fasilitas ada, jangankan hari Ahad, belum hari Ahad aja udah bikin agenda, Pak. Nanti Ahad kemana kita ya? Ya, kalau yang cuma rezekinya pas-pasan 4 genep. Yang punya motor ya paling ke Batu Kuda. Yang punya mobil, masa ke Batu Kuda, Pak? Pangandaran dong, coba. Tadi sebelum punya mobil, agendanya nggak jauh, betul nggak? Deket-deket. Oleh karena agendanya deket cuma 4 genep ya duduk pun sampai isrok biasanya. Ya bisa meluangkan waktu sampai duha. Tapi karena sudah ningkat dunianya, itu bikin agendanya udah jauh-jauh hari. Nanti Pak hari Ahad, ya Ahad ini kita ke Pangandaran, Ahad depan nanti ke Lembang. Itu yang punya mobil, ya. Nanti kalau lebih banyak lagi duitnya turah-turah, wah, ke Prancis Pak. Ke Prancis coba. Itu padahal ya orang tuh jalan-jalan itu ya cuma menghabiskan uang, mencari kesenangan. Bukan mencari ketenangan, mencari kesenangan. Maka kalau kita ini dikasih pas-pas nih supaya kita nggak kemana-mana, itu aja ya, intinya. Ya, betul nggak? Coba yang duduk dalam taklim nih kan, alhamdulillah. Orang-orang yang rezekinya dikasih cukup oleh Allah. Alhamdulillah. Ini hikmahnya. Hikmahnya itu ya. Coba kalau kebanyakan duit, yang bikin banyak agenda itu siapa biasanya? Istri kita itu. Istri kita itu. Apalagi sudah pernah diajak ke mall mana gitu, Jakarta itu nanti minta duit itu. Ya. Makanya ya itulah resiko. Dunia itu makin banyak keinginan, semakin banyak keinginan. Dulu waktu punya sepeda motor mah ya nggak jauh-jauh, ya nggak mungkin mau ke Pangandaran pakai motor kan gitu. Paling jauh-jauhnya ya pakai motor tuh ke Magetan. Nah, itu sesekali Magetan. Itu mah namanya modal nekat. Itu mah nekat itu, bukan jalan-jalan, modal nekat. Ke Jawa Timur pakai motor itu nekat aja itu. Ya itu mah kapok cuma sekali. Ya. Jangan terulang kembali itu. Cukup satu kali. Jawa Timur pakai motor. Ya, makanya coba lihat ya. Orang-orang tuh biasa mengadakan apa namanya? Touring. Masya Allah. Ya kalau touring rohani nggak apa-apa, sambil ziarah, ya sambil melihat kebesaran Allah, ya. Yang penting jangan sampai bermaksiat. Tapi memang resiko lah, orang punya
motor yang gede-gede itu gitu memang. Ya, sering diajak touring. Coba kalau motornya ada kadek. Ya, pokoknya aman lah. Kita ini aman, sebanyak amannya. Alhamdulillah. Makanya bisa ke asyukur, bisa duduk dalam taklim. Ini kalau yang duduk nih banyak duit sampai miliaran dijamin nih. Belum tentu mau duduk dalam taklim karena yang biasa yang ngajak tuh istrinya. Betul enggak? Pak Rahman, Pak Ceng. Nah, duitnya miliaran. Itu jauh-jauh hari sudah banyak permintaan dari istrinya biasanya gitu. Pengen jalan entah kemana, sehingga yang biasanya duduk dalam taklim nggak sempat, buru-buru. Karena ini mau persiapan kemana? Jauh, karena pakai mobil, bekalnya banyak. Nah, ini buru-buru. Padahal mah duduk masih sempat. Itu memang wanita tuh gitu. Ya. Kalau kita ini kan paling nanti 4 genap ya. 4 genap. Itu pun kalau masih ada duit. Kalau masih ada duit 4 genap. Ya kalaupun ada 10.000 kan cari daun singkong. Daun singkong itu pun jalan kaki. Ya. Nah inilah hikmahnya. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita bukan hanya baik, itu yang terbaik. Terus ya kalau kayak gini terus kan susah juga Pak Ustadz. Ya kami juga ingin ya sesekali lah jalan ya. Ingin yang jauh-jauh, nggak perlu ya toh. Kalau sudah pernah ya sudah ya. Ya kita ini banyak keinginan dan keinginan kita ini belum terpenuhi sampai meninggal dunia. Kata Nabi dia mati syahid. Alhamdulillah. Sumpama kita ada keinginan ingin mendapatkan primadona, tapi kita ya ngacalah, hidung pesek, badan gendut, hidung ya nggak mungkin dapatkan primadona. Tapi ada keinginan, pingin banget, gimana caranya sampai nggak terpenuhi sampai meninggal dunia. Nah, maka dia mati syahid. Itu untungnya orang beriman. Ya, jadi keinginan kita yang nggak tercapai di dunia itu, yaitu nanti akan dinilai ketika kita mati syahid. Jadi Allah menyelamatkan, bukan Allah tidak mengabulkan. Kadang kita kan minta, ya Allah saya ingin banyak duit supaya punya rumah yang bagus, lebih bisa nambah lagi, kan gitu ya. Nggak dikabulkan oleh Allah, ini bahaya nih, bahayu. Bahayu nih. Kalau dikabulkan nanti sedikit ibadahnya, maka dikasih rezeki yang cukup. Yang penting rezeki yang cukup, betul nggak? Ya cukup untuk beli mobil, ya kalau diperlukan cukup bangun rumah, ya cukup nambah anak. Nah istri kalau berani coba, ya bisa cukup, ya segala macam lah. Yang penting yang kita cari itu rezeki yang cukup, insyaallah ya. Nah kecukupan rezeki itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala ketika orang itu betul-betul takwa kepada Allah, yaitu meninggalkan maksiat, selalu taat kepada Allah. Insyaallah ya. Pokoknya hati-hati dengan dosa. Dosa itu akan menyusahkan kita. Ya, kalau enggak sekarang itu biasa nanti. Maka kalau sekarang kita niripuh sumpama, itu mungkin dosa-dosa kita yang lalu. Kadang kita kan dosa yang mana ya? Dosa yang mana? Yang dulu puluhan tahun itu loh, waktu kamu ngintip itu. Nah, sumpama itu belum diampuni ya. Sekarang tinggal susahnya. Nah, susahnya itu sabar, karena itu sebagai kifarat penghapus dosa. Nah, ketika kita ini banyak masalah-masalah, sebab kita ini sabar, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, nanti ada jalan
keluarnya. Itulah seperti malam. Semakin malam artinya terang akan datang. Jadi bukan malam itu malam terus, enggak. Semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, itu artinya terang akan datang. Masalah bertubi-tubi tapi kita istiqomah gitu loh, masih istiqomah. Itu artinya pertolongan akan datang. Salah ya? Pokoknya kita yakin dengan amal agama, karena amal agama ini bukan mendatangkan masalah, justru menyelesaikan masalah. Cuma kembali keyakinan kita kurang yakin. Ya, agama ini untuk menyelesaikan masalah. Masalah apa saja, khususnya sholat. Ya, Nabi sudah memberitahu bahwa sholat ini untuk menyelesaikan semua permasalahan kita. Nggak mungkin lah masalah kita nggak selesai. Kenapa? Wong kita ini kan menghadap Allah berapa kali? 5 kali sehari satu malam. Sehari semalam 5 kali menghadap raja, menghadap Allah, penguasa dunia, penguasa akhirat, penguasa alam semesta. Menghadap loh, yang memberi rizki, yang mengatur dunia. Nggak mungkin selepas salam masalah kita nggak selesai, itu nggak. Ya, cuma kita tinggal yakinnya itu saja. Sholat udah cukup. Ketika kita takbir Allahu Akbar, itu sedang menghadap penguasa dunia. Penguasa dunia, penguasa presiden-presiden, penguasa raja-raja, penguasa orang-orang kaya. Itu semua hatinya orang-orang kaya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat kita sudah diterima, selepas sholat insya Allah masalah kita beres. Tapi syaratnya istiqomah. Wasta'inu bisabri wassalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sabar. Nah, orang bisa istiqomah karena apa? Sabar. Saya nggak sabar nih. Kalau nggak sabar ya disabar-sabarkan. Masih belum bisa, ganti nama Pak Sobar aja. Ya, gak sabar ganti aja namanya Sobar. Sehingga orang manggil tuh Pak Sobar, Pak Sabar. Orang manggil kan doa, lama-lama jadi sabar. Salah ya? Apa? Jangan maksiat, karena maksiat itu akan menyusahkan kita. Pokoknya kita selalu berbuat baik, karena setiap kebaikan akan menghapus keburukan atau dosa. Kebaikan apa saja. Jangan mandang itu kecil, karena tidak ada kecil di mata Allah, semuanya besar. Apalagi duduk dalam taklim, insyaallah ya. Apalagi sampai isyraq, itu secara tidak langsung ya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sehingga kalau dosa-dosa kita sudah diampuni, kehidupan kita ini jadi longgar. Jadi longgar, seperti baju besi yang sempit tadi lepas dari tubuhnya. Jadi longgar, nyaman. Bawanya tuh enteng. Kalau orang nggak punya dosa tuh bawanya enteng, ringan. Jalannya tuh ringan. Tapi kalau punya dosa seperti pakai baju besi, berat. Ya, keberatan beban. Apalagi bajunya sempit lagi. Sulit untuk bergerak, bebannya berat lagi. Itu masalah akan datang bertubi-tubi. Makanya kita insya Allah istiqomah mengerjakan kebaikan. Insya Allah supaya keburukan-keburukan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.